Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muatan bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang kalimat pendapat dan juga makna kata. Kalimat pendapat tidak jauh berbeda dengan kalimat tanggapan dan saran. Bedanya, kalimat pendapat mempunyai ciri kata khusus. Dan juga ketika kalian mengemukakan pendapat, kalian lebih baik menggunakan alasan kenapa kalian mengemukakan pendapat tersebut. Kemudian, penjelasan kedua kali ini kita membahas tentang makna kata. Membahas makna kata, kalian butuh media lain seperti Kamus Bahasa Indonesia. Jika kalian tidak mempunyai Kamus Bahasa Indonesia, kalian boleh pinjam dengan tetangga kalian, atau kalian bisa memanfaatkan media handphone kalian untuk mencari informasi tentang makna kata. Tentunya harus didampingi dengan orang tua kalian. Kalimat pendapat berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, atau anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau keadaan, dan ini tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi berdasarkan kalimat kamu sendiri atau pemikiran kamu sendiri. Cirinya biasanya diawali dengan kata menurut saya, atau yang lain menurut pendapatku, atau contoh yang lain menurut pendapat saya. Dan perlu diingat, akan lebih baik jika kalian mengungkapkan pendapat disertai dengan alasan. Jadi tidak hanya mengemukakan pendapat, kalian harus juga menjelaskan alasan kalian mengemukakan pendapat itu. Misalnya, kalian melihat teman kalian sedang jajan di kantin, tapi membawa uangnya lebih dari 100.000. Nah, kalian berpendapat, menurut saya uang sebanyak itu tidak baik digunakan untuk anak seusia kita. Kan lebih baik uangnya disimpan di rumah dan kita membawa ke sekolah secukupnya saja. Seperti itu. Itu ada alasannya kenapa kamu gak setuju kalau uang itu kelebihan menurut kamu. Contoh lain, ini ada contoh. Setiap hari Pak Karya bersama para tetangga menambang pasir di sungai dengan mesin penyedot. Padahal Pak Lurah telah melarang warga untuk menambang pasir dengan cara tersebut. Namun, mereka tetap nekat. Akibat ulah Pak Karya dan penambang lain, tanah di pinggir sungai banyak yang terkikis dan berpotensi longsor. Ini contoh kalimat atau keadaan. Nah, yang ditanyakan, bagaimana pendapatmu? Jika diminta pendapat diawali dengan menurut pendapat saya, Pak Karya dan para tetangganya tidak taat aturan. Nah, di sini dikasih tahu alasannya. Kenapa nggak taat aturan? Alasannya karena mereka melanggar aturan demi kepentingannya sendiri. Tindakan tersebut dapat merusak lingkungan. Nah, apa yang mengakibatkan merusak lingkungan? Yaitu tanah pinggir sungai yang longsor membuat sungai menjadi dangkal. Jika ada hujan, air yang biasanya lewat sungai akan meluap, sehingga terjadilah bencana banjir yang merugikan orang banyak. Nah, pada kalimat pendapat tersebut sudah berisi tentang alasannya kenapa menurut si A ini Pak Karya itu nggak taat aturan. Oh, alasannya karena merusak lingkungan. Nah, karena merusak lingkungan jadinya sungainya dangkal. Akibatnya jika ada hujan, airnya nggak bisa lewat tuh di sungai, makanya terjadi banjir. Gitu. Jadi setiap pendapat akan lebih baik jika disertai dengan alasannya. Alasan tidak perlu panjang kali lebar, yang penting kalian paham apa yang akan kalian ucapkan. Nah, makna kata.
Contohnya tadi ada kata terkikis, terus ada kata berpotensi, ada kata dangkal, dan juga ada kata meluap. Jika kalian ingin mencari makna katanya, akan lebih baik jika kalian mencari tahu dulu kata tersebut sudah menjadi kata dasar atau kata yang sudah mendapat sebuah imbuhan. Contoh kata terkikis. Kata dasarnya kikis, artinya sudah menghilang atau habis. Kemudian kata kedua berpotensi. Kata dasarnya potensi, artinya kemampuan yang mungkin dikembangkan. Sedangkan contoh ketiga katanya dangkal. Ini sudah merupakan kata dasar, artinya cetek atau bagian yang tidak dalam. Kata terakhir meluap, dari kata dasar luap, yang artinya melimpah atau menjadi banyak. Masih banyak makna kata yang bisa kalian cari. Tapi untuk latihan kali ini, Ibu minta kalian mencari makna kata dari tunggak, ulah, iuran, arus, dan modal. Tulis di buku tulis kalian makna katanya ini. Kemudian tugas keduanya, silahkan kerjakan soal yang berada dalam Google Classroom kalian. Seperti biasa, hasilnya kalian foto, kemudian kirim kembali pada Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Sekian, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.